Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas 7 saham LQ45 yang bagus dan lagi murah di awal Maret 2025 ini. Nah, untuk kamu yang butuh referensi saham-saham dividen besar di tahun 2025, bisa baca ebook terbaru dari Kanala. Untuk pembeliannya bisa WhatsApp langsung ke Kanala atau cek di deskripsi video ini ya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Yang pertama ada saham Astra International. Nah, sejak beberapa bulan lalu kita selalu rutin memasukkan saham Astra sebagai saham LQ45 yang lagi murah. Ketika video ini dibuat, itu PBV Astra sekitar 0,97 kali di harga saham 4.800-an. Tentu ini tergolong sangat murah ya untuk saham blue chip seperti Astra. Ini satu kesempatan yang menarik kalau misalkan ada investor yang baru mulai tertarik untuk koleksi saham Astra. Nah, target harga wajarnya kalau misalkan kita pakai PBV 1,2, itu PBV-nya Astra di 1,2 itu harganya bisa mencapai 6.133. Dengan perbandingan di harga saham 4.800, itu ada potensi upside sekitar 30%. Jadi tergolong cukup menarik ya. Yang kedua, ada saham BNI, di mana harganya 1 tahun terakhir itu terkoreksi sekitar 20%. Nah, harga BNI ini memang terkoreksi, tapi justru kinerja mereka justru mencatatkan adanya pertumbuhan. Yang mana pada tahun 2024 itu laba bersih BNI naik sekitar 2% secara year on year. Dan kalau kita lihat saat video ini dibuat, itu PBV-nya sekitar 1 kali. Jadi untuk saham blue chip dan banking besar seperti BNI, PBV 1 kali tergolong cukup murah ya, sehingga kita masukkan di dalam list LQ45 yang lagi murah saat ini. Nah, yang ketiga ada saham BBTN, ini juga bank BUMN, di mana BTN ini kondisinya juga sedang under value. Di tahun 2024, BTN membukukan net income sekitar 3 triliun rupiah. Ini memang labanya turun 14,1% dibandingkan tahun 2023 lalu. Namun walaupun labanya lagi turun, saham BTN ini masih tetap tergolong sebagai saham under value. Kalau kita lihat dari segi price to book value ratio, itu sekitar 0,4 kali, dan price earningnya bahkan itu sekitar 4,6 kali. Tentu ini tergolong valuasi yang sangat murah ya. Jadi walaupun kinerja turun, tapi dengan harga yang begitu murah ini, potensi penurunannya kita lihat akan sudah menjadi lebih terbatas. Yang keempat ada saham Inco atau Vale Indonesia. Ini salah satu saham tambang yang juga terkoreksi cukup dalam. 1 tahun terakhir itu drop sekitar 22%. Nah, penyebab turunnya harga saham Inco ini tidak lepas dari kinerja mereka yang memang lagi menurun. Kalau kita lihat data, di sini untuk Inco ini, mereka mencatatkan penurunan kinerja yang cukup signifikan. Di kuartal 3 2024, itu net income mereka bahkan turun 42,7%. Nah, bahkan waktu di kuartal 1 2024, itu drop net income-nya juga lebih dalam lagi. Ini disebabkan karena harga komoditas nikel yang memang turun sepanjang tahun 2024 lalu. Dengan penurunan harga tersebut berakibat pada menggerus margin dan juga profit dari Inco ini. Nah, saat video ini dibuat, itu PBV Inco sekitar 0,8 kali. Dan price earning ratio sekitar 20 kali lebih. Ini masih tergolong mahal untuk pairnya, tapi dengan kondisi saham under value karena PBV hanya 0,8 kali. Yang kelima ada saham YNKP, ini juga sudah beberapa bulan terakhir rutin kita masukkan di list LQ45 yang lagi murah, karena saat ini PBV-nya sekitar 0,4 kali di harga saham 6.350. Nah, kita juga sebelum-sebelumnya sudah bahas soal kinerja YNKP dan juga potensi laba mereka di 2024. Intinya, dengan PBV hanya sekitar 0,4 kali, saham YNKP ini sedang tergolong cukup murah. Karena kalau dia kembali ke PBV misalnya 0,6 atau 0,7, potensi capital gain-nya juga cukup menarik. Yang keenam ada saham Pegas, perusahaan gas negara, di mana saat ini PBV-nya sekitar 0,89 kali. Nah, Pegas ini juga punya potensi dividen yield yang cukup besar, di mana kalau kita lihat secara tahunan, itu yield dividennya bahkan bisa lebih dari 10%. Sehingga untuk yang lagi mencari saham-saham dividen besar dengan valuasi murah, Pegas ini bisa jadi salah satu saham yang dipertimbangkan. Karena kalau kita lihat di sini di tahun buku 2023 lalu, itu yield dividennya mencapai 13% lebih. Dan di 2024 pun yield dividennya kita perkirakan juga masih akan tetap tinggi, sehingga ini satu hal yang menarik dari saham Pegas. Buat kamu yang mau belajar saham bersama Kanala, bisa ikuti kursus online dari Kanala. Saat ini Kanala menyediakan beberapa kursus online seperti investasi saham A sampai Z, kemudian juga investasi dan cuan saham Amerika, dan juga ada kursus online menyusun portofolio dan banjir dividen. Nah, dengan mengikuti kursus online ini, kamu akan mendapatkan banyak materi dan juga video tutorial, serta ada kesempatan untuk tanya jawab saham langsung bersama Mimin Kanala. Untuk pendaftaran bisa cek Instagram Kanala ID atau klik link di deskripsi video ini ya. Yang ketujuh ada saham SMRA, Summarecon Agung. Ini merupakan salah satu emiten properti yang lagi masuk di watchlist Kanala.
5 tahun terakhir itu harga sahamnya drop lebih dari 50%. Nah, walaupun harga sahamnya turun, tapi justru dari sisi kinerja perusahaan ini membukukan kenaikan net income yang cukup baik ya. Pada tahun 2023 lalu, laba bersih mereka mencapai 765 miliar. Dan bahkan di 2024 ini diperkirakan labanya juga masih tumbuh cukup signifikan. Sehingga berlawanan dengan harga sahamnya yang turun, justru kinerja SMRA ini mencatatkan adanya kenaikan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk di kuartal 1 2024 dan juga di Juni 2024 itu tercatat labanya masih mengalami kenaikan. Hanya saja memang ada sedikit penurunan di kuartal 3, namun untuk tahun 2024 laba bersih dari SMRA ini masih akan tumbuh cukup signifikan. Dan ketika video ini dibuat, itu PBV-nya 0,67 kali, sehingga kondisi saham SMRA sedang terdiskon dan cukup undervalue. Itu dia 7 saham LQ45 yang bagus dan murah di awal Maret ini. Bisa jadi referensi untuk kamu yang lagi mencari saham-saham murah dan yang ada dividennya dengan yield yang cukup menarik. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe ya.